Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi Jauharul Alam mewakili penjabat Bupati Bekasi membuka kegiatan Ujian Negara Amati Radio atau UNAR non-reguler berbasis CAT tahun 2022. Berlangsung di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi atau BPPTIK Kementerian Kominfo, Jalan Jababeka Raya nomor 2 Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu 4 Juni 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Dwi Handoko, Kepala BPPTIK Nusirwan, Kepala Balai Monitoring SWR Kelas 1 Jakarta Rahman Baharudin, Ketua Organisasi Amati Radio Indonesia atau Orari Daerah Jawa Barat Yana Koryana, dan Ketua Orari Lokal Kabupaten Bekasi Saiful Rizal. Kepala Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi Jauharul Alam mengatakan, ujian negara amati radio tersebut diikuti sebanyak 95 peserta dari berbagai wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dirinya juga mengungkapkan, peserta yang mengikuti UNAR dapat dengan cepat mengetahui kelulusannya karena ujian tersebut menggunakan metode online berbasis komputer. Selain itu, Jauharul Alam juga menambahkan, Orari memiliki peran penting, salah satunya sebagai alat komunikasi saat bencana alam terjadi. Oleh karena itu, pentingnya peran peserta dalam mendukung komunikasi radio pada saat tanggap darurat, dalam memberikan bantuan logistik dan lainnya. Dengan pelaksanaan ujian diharapkan ada tertib penggunaan frekuensi radio yang pertama. Yang kedua, apabila mereka ini telah lulus ujian radio amatir, tentu saja akan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bekasi, terutama dalam menggunakan atau memudahkan komunikasi di antara masyarakat dan komunitas tentunya. Dan kita juga banyak kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan Orari, misalkan di saat-saat adanya bencana, kemudian bantuan darurat dan lain sebagainya, itu mulai Orari sudah bisa banyak membantu bagi pemerintah daerah. Nah, dengan tertibnya ini melalui ujian diharapkan akan banyak peserta pengguna Orari yang kemudian mendapat sertifikasi, kemudian juga dia terdaftar secara resmi penggunaan frekuensi radionya. Sementara itu di tempat yang sama, Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Dwi Handoko mengatakan, dalam pelaksanaan ujian negara amati radio ada 2 kategori, yakni yang bersifat reguler dan non-reguler. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan penggunaan frekuensi radio sembarangan, karena penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kominfo. Bahwa spektrum frekuensi radio itu tidak sembarangan digunakan. Jadi kita harus menggunakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, dalam hal ini Kementerian Kominfo. Dan Kominfo juga bagian dari International Telecommunication Union yang sudah mengatur tata cara penggunaan frekuensi radio agar tidak bertabrakan. Nah, ini juga turunannya dari internasional, kemudian ke Kominfo ke masyarakat, harapannya agar tidak menggunakan frekuensi radio secara sembarangan. Ike Sophia, Newsroom Diskominfo Santik, Kabupaten Bekasi, untuk Ibu Mukti TV, melaporkan.